Dan menurut saya sebagai anggota Dewan Pers, kebetulan saya memegang Ketua Komisi Pendidikan dan juga Wakil Ketua Komisi Pengaduan, saya tidak merasa tidak pernah ada komunikasi antara Kejaksaan Agung dan Dewan Pers. Kalau itu menyangkut produk jurnalistik, semestinya meskipun Dewan Pers dan Kejaksaan Agung belum ada nota kesepahaman, maka seharusnya Kejaksaan Agung memberitahukan supaya kita bisa memberikan penilaian apakah ini yang menjadi bukti itu produk jurnalistik atau bukan. Kalau produk jurnalistik, maka kemudian Dewan Pers harus akan melakukan penilaian apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. Ya. Kalaupun ada pelanggaran kode etik, maka itu juga akan memperkuat apa yang mau dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu, Pak, menghalangi penyidikan dan menjelekkan kejaksaan kan. Jadi menjelekkan kejaksaan atau menjelekkan siapapun kan persepsi, Mas. Ya. Gitu. Jadi harus diperiksa lebih lanjut ya. Jadi kalau saran saya adalah kemudian Kejaksaan Agung menyerahkan salinan bukti-bukti yang dia miliki yang diindikasikan sebagai sebuah produk jurnalistik, termasuk wawancara di televisi, di Cek TV, kemudian wawancara di mana, kemudian yang lain itu sehingga kita bisa menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bersama kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, Tribuners. Pada 22 April dini hari, Kejaksaan Agung mengumumkan pengembangan kasus penyidikan suap terhadap 4 orang hakim yang memutus onslah terkait kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Dan di dalam pengembangan kasus itu muncul tersangka baru yang sebenarnya tidak ada kaitan sama CPO, tetapi ada kaitan dengan korupsi penambangan timah di areal PT Timah Tbk di Bangka Belitung, dan kemudian juga terkait dengan kasus korupsi impor gula. Dan yang menjadi kontroversi adalah Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka sekaligus menahan seorang pekerja pers, kebetulan punya nomenklatur sebagai direktur pemberitaan sebuah televisi di Jakarta yang kita sebut saja inisialnya adalah Saudara TB. Dan tentu ini menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan karya jurnalistik. Untuk ngobrolin hal itu, saya telah bersama dengan anggota Dewan Pers Republik Indonesia. Karena masih muda, saya memanggilnya Mas Paulus Tri Agung Kristanto atau akrab dipanggil Mas Tra. Mas Tra, apa kabar? Kabar baik, Mas Feby. Oke, Mas Tra. Ini tadi hari ini Ketua Dewan Pers bersama 2 anggota Dewan Pers berkunjung ke Kejaksaan Agung. Iya. Karena Dewan Pers yang meminta. Ya, memang kemudian kebetulan beberapa jam sebelumnya Kejaksaan menetapkan Saudara TB tadi pagi jam 1 ya, dini hari lah kira-kira. Ya, kira-kira dini hari sebagai tersangka, dan ini menimbulkan kontroversi. Saya mau tanya kepada Mas Tra sebagai anggota Dewan Pers, emang selama ini sebelum menetapkan Saudara TB sebagai tersangka ini memang nggak pernah sama sekali? Setahu saya tidak, karena saya kebetulan menyaksikan dan mengikuti penetapan tersangka itu, entah karena tadi malam kemudian sedang mengikuti berita terkait dengan kematian atau meninggalnya Paus ya? Fransiskus. Kemudian habis itu di Kompas TV ada breaking news terkait dengan penetapan tersangka itu, dan kemudian pada jam dini hari itu juga saya sebarkan tentang penetapan tersangka terhadap TB yang disebutkan sebagai direktur pemberitaan, saya sebut aja Cek TV karena semua orang sudah tahu, bahkan nama TB juga semua orang sudah tahu gitu. Jadi dan karena itu saya merasa bahwa ini agak aneh ketika kemudian ada seorang pekerja media yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pemberitaan karena dia direktur pemberitaan, kemudian menjadi tersangka dalam kasus yang berbau korupsi. Terus kemudian salah satu yang disebutkan oleh direktur penyidikan Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kemudian juga Kapus Penkum Kejaksaan Agung, adalah ada sejumlah konten yang disebarkan melalui media TB, tempat TB bekerja, maupun kemudian sejumlah media-media yang lain,
Dan menurut saya sebagai anggota Dewan Pers, kebetulan saya memegang komisi, ketua komisi pendidikan dan juga wakil ketua komisi pengaduan, saya tidak merasa tidak pernah ada komunikasi antara Kejaksaan Agung dan Dewan Pers. Kalau itu menyangkut produk jurnalistik, semestinya meskipun Dewan Pers dan Kejaksaan Agung belum ada nota kesepahaman, maka seharusnya Kejaksaan Agung memberitahukan supaya kita bisa memberikan penilaian. Apakah ini yang menjadi bukti itu produk jurnalistik atau bukan? Kalau produk jurnalistik, maka kemudian Dewan Pers harus akan melakukan penilaian. Apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak? Ya. Kalaupun ada pelanggaran kode etik, maka itu juga akan memperkuat apa yang mau dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu. Tetapi sekali lagi ada juga sisi lain yang kemudian diungkapkan di Kejaksaan Agung karena ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan TB yang tidak berkaitan langsung dengan dengan jurnalistik. Dan juga media yang dipakai bukan hanya media arus utama atau media massa, tetapi juga ada media sosial. Dan Dewan Pers, Mas Febi, sudah punya ketentuan terkait dengan pengelolaan akun media sosial di perusahaan pers, itu peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2022. Jadi kalau kayak misalnya Tribun News punya media sosial official namanya Tribun News, maka itu kalau terjadi ada pemberitaan atau apapun konten di situ, maka kemudian ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran, maka yang bertanggung jawab adalah medianya atau pimpinan redaksinya. Nah, kayak Mas Febi sekarang bikin podcast atas penugasan dari Tribun News gitu, maka penanggung jawabnya adalah pimpinan redaksi Tribun News, bukan Mas Febi pribadi. Tapi kalau Mas Febi pribadi kemudian bikin namanya akun Febi lalalala misalnya gitu pribadi, maka ketika terjadi apa-apa ya Mas Febi pribadi. Juga kemudian kalau ada aktivis media sosial yang bikin sendiri, ya itu pasti bukan media, jadi tanggung jawabnya di tempat yang lain. Jadi mesti dilihat ini Mas semuanya. Tetapi kembali lagi, kalau itu menyangkut produk jurnalistik, mestinya etikanya ya sebaiknya berkoordinasi ya dengan Agung memberitahukan ini produk jurnalistik enggak, ini melakukan pelanggaran atau tidak dan sebagainya. Ya, Mas, tadi kan Bu Nini Rahayu didampingi 2 anggota Dewan Pers sudah mendapat penjelasan dari Jaksa Agung. Jaksa Agung langsung malah. Nah, dari penjelasan itu sudah ada jumpa persan. Cuman memang tidak ada kejelasan sebenarnya yang agak gamblang. Mungkin Mas Tra bisa menjelaskan kepada kita semua, sesama anggota Dewan Pers ya. Apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Jaksa Agung kepada Bu Nini dan 2 anggota Dewan Pers ini? Mas Toto sama Mas Anggoro ini, Mas Sabto Anggoro. Jadi saya terus terang tidak berjumpa dengan mereka, tetapi kami punya media untuk berkomunikasi, dan dalam pertemuan itu memang kemudian menyepakati bahwa sesama lembaga negara, karena Dewan Pers juga lembaga negara, itu harus independen, tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kejaksaan fokus kepada tindak pidananya, tetapi kalau itu terkait dengan produk jurnalistik, maka itu urusan Dewan Pers. Itu. Jadi silahkan kejaksaan melakukan proses hukumnya. Ya. Misalnya kalau kemudian TB dianggap misalnya kan sempat disebutkan juga menggalang unjuk rasa misalnya, itu pasti bukan ranahnya Dewan Pers gitu. Tetapi kalau kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kemudian saya juga sudah melihat di Cek TV ada wawancaranya dia dengan sejumlah narasumber ya. Itu boleh dikatakan sebagai produk jurnalistik. Apakah ada pelanggaran kode etik dalam proses produk jurnalistik itu, ya kita akan menilainya gitu. Jadi tidak bisa serta-merta menurut saya kemudian itu menjadi bukti bahwa TB melakukan penghalangan terhadap proses penyidikan, TB melakukan upaya yang permufakat jahat untuk menjelek-jelekan Kejaksaan Agung gitu. Karena gini, menjelek-jelekan seseorang itu kan persepsi kan. Iya kan. Saya misalnya mencontohkan, saya memuji Mas Febi sebagai Mas Febi ganteng sekali gitu. Pada satu sisi itu kelihatan sebuah apresiasi, pujian. Tetapi kalau sedang dalam situasi yang Mas Febi
selama ini tidak pernah ada yang memuji Mas Febi ganteng, kemudian saya memuji ganteng, itu kan bisa dianggap mempermalukan. Apalagi kalau itu di depan publik gitu. Jadi ini kan sangat tergantung persepsi dan sangat tergantung kepentingan. Karena itu menurut saya Kejaksaan Agung tidak bisa menilai kalau ini sebuah produk jurnalistik, ini menjelek-jelekan atau menghalangi penyidikan. Gitu. Mas Tra, ini begini. Jadi yang dikonstruksikan Kejaksaan Agung berdasarkan siaran pers itu adalah orang-orang ini termasuk TB, dua orang pengacara lain juga, itu adalah melakukan permufakatan jahat untuk menghalang-halangi adanya penegakan hukum. Lalu ada juga di sana ada sebuah produk yang dikemas dalam produk jurnalistik yang menyerang Kejaksaan Agung tapi di situ diduga ada unsur pemberian uang atau suap. Sebenarnya bagaimana menurut Dewan Pers? Kode etik jurnalistik pasal 6 menegaskan bahwa seorang wartawan, jurnalis, pewarta itu tidak boleh menerima suap untuk kepentingan apapun. Jadi karena itu akan menghambat atau menghalangi menjadi sifat dasar dari seorang wartawan adalah independensi. Dan pasal 1, pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menegaskan tentang pentingnya independensi itu, Mas Febi. Dan profesi jurnalistik ini kan profesi yang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga profesi yang mengglobal, profesi yang di seluruh dunia ada. Dan di dunia kita punya juga standar yang namanya etik dari jurnalistik yang kita kenal sebagai 10 elemen jurnalisme yang diajarkan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenthal. Bill Kovac itu seorang wartawan senior di New York Times, Tom Rosenthal adalah seorang profesor jurnalisme, dan jelas di situ yang pertama jurnalisme itu bekerja untuk kebenaran, yang kedua jurnalisme itu bertanggung jawab pada publik, yang ketiga jurnalisme itu disiplin pada verifikasi. Nah, disiplin pada verifikasi itu menunjukkan bahwa seorang wartawan, jurnalis atau pewarta, dia harus melakukan pencarian atas kebenaran, atas informasi yang dia dapatkan untuk menemukan kebenaran. Mas Ra, saya potong sedikit. Kalau memang dapat dibuktikan oleh penyidik adanya pemberian uang atau suap, ya kan? Pasal 6 kena. Oke. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Maksud saya, apakah dengan demikian ketika memang kemudian ditemukan suap, monggo silahkan kemudian aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dia sebagai orang yang mendapatkan sesuatu dari orang lain untuk menghalang-halangi penyidikan itu, atau ini kan ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah permufakatan yang disebut oleh Kejaksaan Agung, permufakatan jahat. Yang kedua adalah kegiatan yang mendistribusikan sebuah materi yang kemudian menjadi produk, bisa menjadi produk jurnalistik, bisa juga tidak menjadi produk jurnalistik, yang kemudian menyebar di berbagai media, ya kan? Maka ranah Dewan Pers ada di sini nih. Di ini ya. Ya tadi produk-produk yang disebarkan tadi, informasi yang disebarkan. Kemudian Dewan Pers akan menilai apakah ini produk jurnalistik atau bukan. Nah, kemudian Dewan Pers akan menilai lagi kalau itu produk jurnalistik, dia melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Kalau dia melakukan, kalau sudah sejak awal ditemukan adanya suap, bisa dipastikan itu ada pelanggaran kode etik. Ketika terjadi pelanggaran kode etik, apa yang akan dilakukan? Itu kan bisa memperkuat asumsinya Kejaksaan Agung sebenarnya. Enggak, maksud saya kalau ada seseorang misalkan pemain bola ya Mas ya, melakukan pelanggaran kode etik atau apapun, pengacara lah, dia bisa dipecat dari organisasi itu, atau dia tidak lagi kayak oknum pengacara kemudian dicabut berita acara sumpahnya, dia nggak bisa melakukan praktek di dalam mekanisme di Dewan Pers, mekanisme kita kan Mas Febi juga sudah mengalami namanya uji kompetensi, ada sertifikasinya. Nah, kalau seseorang, dan kita sudah sering kali melakukan, Mas, Dewan Pers berapa kali melakukan di periode 3 tahun ini, mencabut seorang wartawan utama atau wartawan muda yang pernah adalah wartawan utama dan wartawan muda yang kemudian terbukti dia melakukan pelanggaran kode etik termasuk menerima suap, maka dia kemudian sertifikasinya dicabut. Persoalannya adalah, Mas Febi, tidak semua wartawan hari ini sudah punya sertifikat kompetensi. Tidak semua wartawan itu tercatat di Dewan Pers, dan nama TB saya sudah memastikan tidak ada. Jadi nama TB tidak tercantum sebagai orang yang
mengikuti uji kompetensi wartawan, gitu kan? Dia tidak punya sertifikasi wartawan dalam konteks yang dikeluarkan oleh lembaga uji bersama dengan Dewan Pers. Nah, risikonya apa lalu? Apakah kemudian dia tidak memenuhi syarat menjalankan ini atau memang nggak ada risiko? Ya nggak apa-apa, wong. Tidak juga, artinya gini. Resikonya, ya selama ini Dewan Pers selalu membantu terhadap mereka-mereka yang berprofesi sebagai wartawan, bekerja di media massa, dan kita tahu bahwa JAK TV adalah media yang kita sudah mengenal lama dan kemudian boleh dianggaplah dia kemudian diakui keberadaannya sebagai media. Jadi ya sepanjang bagaimana kemudian medianya juga bersikap gitu. Karena kalau medianya kemudian lepas tangan ya udah TB tidak akan ada yang membantu gitu. Tetapi juga organisasinya, apakah TB bergabung di organisasi jurnalis? Misalnya karena dia televisi maka Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Jadi kalau dia juga tidak bergabung di situ ya memang agak berat. Tetapi kembali lagi pada produk jurnalistiknya Dewan Pers bisa melakukan pengujian dan kemudian penilaian. Oke. Mas Tra, memang Dewan Pers pernah membuat nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga ada suatu rule of the game ketika seorang pekerja pers itu mau dijadikan tersangka harus lewat Dewan Pers dulu. Manakala itu kemudian Dewan Pers merekomendasikan itu, maka barulah jalan. Betul. Nah, dalam konteks ini kan Dewan Pers tidak punya nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung. Nah, menurut Mas Tra, apakah rule of the game seperti yang diatur dalam nota kesepakatan dengan Polri itu perlu juga dilakukan meskipun tidak ada nota kesepahaman? Itu baik kalau sudah ada nota kesepahaman, meskipun MOU, meskipun dalam beberapa kasus kita juga tahu kepolisian kadang-kadang juga langsung jalan duluan gitu. Ketika kita mengingatkan, kemudian nanya ke Dewan Pers. Ada juga. Jadi saya kira setiap lembaga negara yang kemudian dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Dewan Pers dibentuk berdasarkan undang-undang, Kejaksaan dibentuk dengan undang-undang, kepolisian dibentuk dengan undang-undang. Di dalam undang-undang itu kan jelas ada fungsi, peran, wewenang dan sebagainya. Saya kira setiap lembaga negara pun harusnya saling menghormati. Sehingga kemudian saling berkoordinasi gitu. Sehingga kemudian tidak perlu terjadi kegaduhan seperti ini. Nah, meskipun tidak ada nota kesepahaman, ada nota kesepahaman baik. Tapi kalau nota kesepahaman pun juga kadang-kadang juga dilanggar kan juga masalah juga kan? Jadi saya kira yang paling penting adalah setiap lembaga negara itu memahami betul fungsi dari lembaga negara yang lain atau peranan dan wewenang lembaga negara yang lain sehingga kemudian bisa saling koordinasi. Inilah lemahnya di negara kita sekaligus. Betapa koordinasi itu antar lembaga juga lemah, koordinasi antar daerah juga lemah, apalagi kalau pimpinan kepala daerahnya atau pimpinan lembaga itu berbeda partai politik, lebih ramai lagi itu. Gitu. Mas Tra, sebaiknya ke depan ini setelah tadi Ketua Dewan Pers bertemu Jaksa Agung, apa yang harus dilakukan Dewan Pers terkait dengan terkait dengan TB ini? Yang pertama menurut saya Kejaksaan Agung mereview bukti-bukti yang dia punya, dan kalau itu adalah produk jurnalistik maka kemudian menyerahkan kepada Dewan Pers untuk kemudian melakukan penilaian gitu. Penilaian. Pada saat yang sama juga akan Dewan Pers juga kemudian melakukan penilaian terhadap pemberitaan itu bisa ganda, artinya gini, bisa saja kemudian menguatkan Kejaksaan Agung tapi juga bisa melemahkan. Terus kemudian yang lain kedua adalah kalau mau Kejaksaan Agung adalah fokus kepada perbuatan-perbuatan dari TB yang tidak terkait dengan produk jurnalistik. Jadi misalnya tadi dia menyebut misalnya dia menggerakkan demonstrasi, kemudian dia memunculkan itu di media sosial, Mas, gitu, yang bukan afiliasi dari JAK TV misalnya atau afiliasi dari media-media yang lain, itu juga menjadi salah satu bukti. Dan berikutnya ada baiknya juga kemudian melakukan nota kesepahaman. Itu ada. Tapi memang perlu nggak menurut Mas Tra Dewan Pers memintai keterangan dari TB sendiri, pimpinan yang lain di stasiun televisi ini? Tabayun bagus. Tapi nggak perlu atau gimana? Kalau menurut saya sih tetap penting juga gitu. Dan bahkan tanpa diminta pun sebaiknya pimpinan medianya juga memberikan klarifikasi. Jadi kalau saya bayangin
yang perlu mungkin saja yang kita supaya jelas TB-nya dimintai keterangan, pimpinannya dimintai keterangan, termasuk orang-orang yang dalam satu link atau bekerja dengan. Dan itu kemudian kalau terkait dengan kewenangan Dewan Pers, maka Dewan Pers akan bekerja kalau ada pengaduan, Mas. Oh, jadi kalau nggak ada pengaduan kayak begini ini nggak ada yang ngadu gimana tuh? Iya, kita akhirnya berkoordinasi. Bukan kalau dalam konteks produk jurnalistik, kalau kemudian Dewan Pers langsung mengintervensi, kan mengganggu kemerdekaan pers juga, Mas. Oh. Sekarang kalau Tribun kemudian bikin sebuah berita, yang saya kemudian merasa berita ini melanggar kode etik. Saya merasa begitu, gitu. Kemudian padahal tidak menyangkut saya kan sebagai anggota Dewan Pers. Kemudian saya telepon Mas Feby, saya minta berita itu melanggar kode etik, berita harus ganti, dicabut. Saya mengintervensi Mas Feby. Saya mengancam kemerdekaan pers. Ya. Tapi kalau kemudian misalnya ada orang yang kemudian mengadukan berita itu kepada Dewan Pers, gitu, ya kita baru bergerak. Karena berarti kan kami Dewan Pers menjalankan fungsi untuk menjadi mediator untuk masyarakat dengan pers. Jadi ini sepanjang nggak ada yang mengadu, jadi diam aja gitu Dewan Pers. Ya bukan diam aja. Kalau diam aja hari ini nggak akan ketemu, Mas. Iya kan. Yang kita masuk bukan pada ranah produk jurnalistiknya, tapi pada ranah koordinasi antar lembaga dan mengingatkan tentang kewenangan antar lembaga. Tapi tidak masuk dan kami tidak berani mengatakan bahwa produk yang disebut-sebut itu kemudian melanggar kode etik atau produk-produk itu adalah produk jurnalistik atau tidak, karena belum melihat, gitu kan. Apakah mungkin Dewan Pers itu memanggil TB yang sekarang berada dalam tahanan Kejaksaan Agung untuk atau menemui dia di tahanan di Kejaksaan Agung untuk memintai keterangan gitu? Bisa nggak sih? Iya, mungkin saja. Artinya inisiatif kemudian untuk karena ini sudah memunculkan kegaduhan, kemudian untuk mendudukkan perkaranya seperti apa, mungkin saja, Mas, gitu. Iya. Tapi kan itu kan otoritasnya ada di kejaksaan sekarang sebagai tahanan. Bisa nggak Dewan Pers misalkan manggil pimpinan di perusahaan ini, di perusahaan TV ini? Memanggil bisa misalkan aja. Direktur bisa utamanya. Aja. Artinya gini, ketika kemudian ini sudah menjadi diskursus di masyarakat, ya, karena itu menyangkut organisasi pers atau perusahaan pers, maka Dewan Pers berinisiatif untuk mengetahui duduk perkaranya bisa. Bisa ya, boleh ya, bisa. Itu ya. Tetapi kembali lagi tadi saya sebutkan, yang tidak boleh adalah melakukan penilaian atas yang disebut-sebut sebagai, karena kita juga nggak tahu kan berita mana yang akan menjadi bukti. Kalau itu kemudian Kejaksaan Agung merefer ini loh berita-beritanya, itu seringkali dengan kepolisian, Mas. Jadi kepolisian jadi bisa ya, jadi mengirimkan ini. Nah, ini bukti-bukti ini gitu. Apakah ini sebuah produk jurnalistik? Apakah ini melanggar kode etik? Itu bisa. Tapi sejauh ini Kejaksaan Agung belum. Setahu saya belum. Belum ya. Belum. Termasuk tadi ketika ngobrol sama ini tidak menyampaikan ini loh. Setahu saya tidak. Oh tidak ya. Jadi karena tadi memang tadi saya cerita bahwa tadi malam, tadi dini bahari ya, berarti jam 1, kemudian saya masih ada di WA grup-grup ya, kemudian saya sampaikan, ini kenapa ya Direktur Pemberitaan JEK TV, inisialnya TB, dinyatakan sebagai tersangka bersama dengan 2 orang, JS dan MS, kemudian dengan disebutkan bahwa menyebarkan informasi yang saya bisa membacanya sebagai sebuah berita, informasi kepada sejumlah media online, kemudian juga media terafiliasi yang kemudian menghalangi penyidikan dan menjelekkan kejaksaan kan, gitu. Jadi menjelekkan kejaksaan atau menjelekkan siapapun kan persepsi, Mas. Ya. Gitu. Jadi harus diperiksa lebih lanjut ya. Jadi kalau saran saya adalah kemudian Kejaksaan Agung menyerahkan bukti-bukti yang salinan lah, bukan harus salinan bukti-bukti yang dia miliki yang diindikasikan sebagai sebuah produk jurnalistik, termasuk wawancara di televisi, di JEK TV, kemudian wawancara di mana, kemudian yang lain itu, sehingga kita bisa menilai. Gitu. Mas, kalau konten-konten itu baik ini yang disebarkan lewat virtual ya, website, sosial media maupun televisi ya. Manakala kemudian dinyatakan melanggar kode etik, apakah Dewan Pers itu punya wewenang untuk memerintahkan take down terhadap konten-konten itu?
Dalam beberapa kasus kita meminta untuk kemudian bukan di take down, harus direvisi. Itu kan kita kan punya pedoman pemberitaan media online, Mas. Jadi bukan kemudian di take down hilang dengan muncul kode 404 gitu, enggak. Karena itu berarti kan menghilangkan fakta. Ya. Kesalahan sudah terjadi. Ya, jadi kemudian solusinya harus diperbaiki dan kemudian tetap memberikan keterangan bahwa ini berita ini sudah diperbaiki karena ada persoalan-persoalan apa, ada kesalahan apa gitu. Sehingga kemudian orang bisa ngikutin runut gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Ya. Karena kalau diputus plek itu hilang, ya nggak ada. Oke. Dalam konteks ini kan terkesan seolah-olah yang jadi korban itu kan Kejaksaan Agung nih. Betul kan? Menjadi korban dari konten-konten itu. Apakah dengan demikian Kejaksaan Agung wajib untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait dengan, kan dalam siaran persnya kan kesannya begitu, bahwa konten-konten yang dibikin atas permufakatan 3 orang ini termasuk TB adalah menyerang atau mendowngrade lah istilah kejaksaan. Berarti saya mempunyai persepsi jadi yang jadi korban Kejaksaan Agung. Betul. Maka dia yang harus melapor dan memberikan klarifikasi itu kah? Karena itu tadi saya bilang kan proses ya kan, ketika kemudian kita Dewan Pers punya bukti-bukti atau salinan bukti yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung, kita akan menilai apakah ini produk jurnalistik atau bukan. Ketika kemudian kita menilai ini produk jurnalistik, berikutnya adalah ini melanggar kode etik atau tidak gitu. Kalau kemudian melanggar kode etik, maka Kejaksaan Agung dia punya hak jawab. Ya. Kalau kemudian Kejaksaan Agung sudah mengirimkan hak jawabnya, tapi media ini tidak hanya JEK TV karena ada sejumlah media online, kemudian tidak memuat hak jawab itu dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kemudian pimpinan media dan medianya itu bisa kena sanksi pidana. Oke. Prosesnya di situ. Itu ya. Jadi bahkan kemudian ya tadi kalau TB kebetulan belum punya sertifikasi, mungkin pimpinan redaksi atau pimpinan siapapun yang bertanggung jawab itu dia bisa kena gitu. Dicabut sertifikasinya. Bisa saja terjadi gitu. Tapi so far sepengetahuan Mas Tra, penanggung jawab dari media televisi ini yang tercantum di Dewan Pers itu siapa? Adakah atau enggak? Pasti aku bisa ngelihat dari sini sih, Mas. Ya. Dari sini apakah kemudian apakah dari kemudian data perusahaan pers. Jadi kan atas nama PT biasanya kan gitu kan. Jadi repot kalau kemudian ternyata memang perusahaan itu memang tidak ada penanggung jawabnya atau tidak pernah tersertifikasi di Dewan Pers sebagai sebuah institusi pers tentu saja. Iya. Karena kalau tadi karena saya kebetulan di Ketua Komisi Pendidikan yang saya bisa cek, tadi saya cek dari si TB-nya belum ada gitu. Ini dari kalau dari perusahaannya kan misalkan di Tribun ini kan tercatat ya akan muncul di situ nama penanggung jawabnya, betul nggak Mas? Iya, ini kalau dilihat JEK TV juga tidak tercatat. Kosong. Artinya ya dia mungkin belum menyampaikan datanya pembaruan karena ini kan media yang sudah lama Mas sebenarnya kan. Jadi pendataan media dan sertifikasi wartawan itu kan baru mulai tahun 2010. Ya, kalau dia lebih lama lagi sebagian kemudian kita mengakui keberadaannya. Ya, kalau dia berarti kalau 2010 sekarang baru 15 tahun kan. Kalau dia usianya sudah lebih dari 15 tahun ya kita mengakui keberadaannya. Tetapi kalau masih baru-baru kita akan mestinya ngecat ini memastikan. Jadi memang sepanjang dilakukan pelacakan Mastra memang JEK TV itu belum dalam catatan Dewan Pers belum tersertifikasi lembaganya, sehingga belum ada di sini, belum sehingga namanya, penanggung jawabnya juga tidak muncul di situ kan? Belum ada. Ya kan? Kalau saya sekarang misalnya saya nyebut Tribun News itu ada banyak sekali Mas. Tribunnews.com mestinya. Kalau Tribunnews.com ada di nomor 7, kemudian terverifikasi administrasi dan faktual.
Ada di sini ada. Sih. Ada ya. Ada. Oke. Gitu. Mas Tra, kalau saya kepingin dapat pandangan Mas Tra mengenai istilah framing, ya kan? Di dalam konteks ini seolah-olah produk jurnalistik itu adalah diarahkan untuk melakukan framing terhadap sebuah fenomena. Dalam konteks ini adalah penanganan kasus korupsi penambangan timah di areal PT Timah TBK dan impor gula. Ya. Nah, dalam pandangan Dewan Pers, apa sih framing ini? Saya nyebutnya bukan dalam, karena gini, kalau nyebut pandangan Dewan Pers berarti kami harus memutuskan dulu ya. Mas Tra, karena ini kolektif. Ya. Ya, framing kalau kita melihat sebagai sebuah media, dia kan punya editorial policy-nya, iya kan. Dan editorial policy itu tergambar dari pilihan-pilihan sudut pandang. Framing saya artikan sebagai sudut pandang ya wajar. Sebenarnya oke saja. Wajar, iya. Tetapi yang harus diingatkan adalah tadi, dalam kode etik jurnalistik disebutkan bahwa kenapa seorang wartawan itu tidak bisa dihukum langsung karena pemberitaan berita yang dia buat. Karena yang berita atau produk jurnalistik yang dibuat itu ada niat baik. Ada niat baik. Dan niat baik itu apa? Satu, untuk mencerdaskan masyarakat. Dua, untuk menghibur masyarakat. Bisa juga adalah bagian dari kontrol, bagian dari memberdayakan masyarakat, ya, mencerdaskan masyarakat. Jadi itu niat baik. Terus kemudian kalau tadi kita melihat dari secara global, jurnalisme itu bekerja untuk kepentingan publik. Jadi ketika kemudian framingnya adalah untuk kepentingan publik, untuk mengontrol penguasa, mengontrol kekuasaan, gitu, kenapa enggak? Gitu. Oke aja. Tapi kalau framingnya kemudian terjadi, sudut pandang yang dipilih itu adalah karena ada uang di belakangnya, ada suap di belakangnya. Ya, tadi kode etik jurnalistiknya sudah dilanggar dengan menerima suap. Kode etiknya sudah dilanggar dengan tidak berimbang. Kode etiknya sudah dilanggar karena wartawannya tidak independen. Gitu. Mungkin kalau dalam istilah hukum ada mens rea gitu, ada niat jahat ya kan. Betul. Ada niat jahat dan ada perbuatan melawan hukum ya, termasuk menerima suap, gratifikasi dan seterusnya. Ketika saya tadi memuji Mas Feby, itu juga bisa dilihat mens rea. Kalau saya memang ingin mempermalukan Mas Feby gitu, kemudian di depan publik, wah saya puji Mas Feby ganteng sekali, wah wangi, padahal tidak, itu kan, itu mens rea, saya kan mempermalukan Mas Feby. Ya, jadi persepsi tadi. Mas Tra, kok saya mengira bahwa dalam pengembangan kasus ini Dewan Pers mungkin dipanggil sebagai ahli, mungkin juga bisa saja dipanggil sebagai saksi meringankan, ya kan? Bisa aja kan? Karena ini urusannya sama orang yang berprofesi sebagai direktur pemberitaan, jurnalis lah ya, pekerja pers. Lalu kemudian perusahaan ini kita asumsikan saja sebagai, dan kita lihat sebagai perusahaan media, gitu ya. Menurut Mas Tra, dalam situasi semacam ini apa yang perlu dilakukan Dewan ketika dia diminta penyidik sebagai ahli ya, kan ada bukti itu kan ada alat bukti, diantaranya adalah keterangan ahli. Sepanjang ahlinya itu untuk menentukan apakah ini produk jurnalistik atau bukan, ya bisa aja. Tapi kalau saya sih lebih baik menyarankan Kejaksaan Agung menyerahkan salinan bukti-bukti yang menurut dia adalah produk konten tadi yang kemudian yang ada kaitannya dengan masalahnya ya, kasusnya. Dewan Pers akan menilai dan kemudian Dewan Pers akan memberikan apakah ini melanggar kode etik atau tidak, dan langkah berikutnya gitu. Jadi ini sebenarnya bolanya di tangan Kejaksaan Agung dong. Iya dong kalau itu. Karena Dewan Pers kan nggak punya otoritas kemudian gue minta dong gitu, kan nggak bisa. Kejaksaan Agung serahin nggak? Minta dong, nggak bisa dong. Gak bisa, kan itu bukan kewenangan Dewan Pers juga. Ya. Mas Tra, begini. Andai saja kemudian tersangka ini di dalam proses persidangan minta kepada Dewan Pers untuk menjadi saksi adecak atau meringankan gitu, relevan nggak sih? Ya mesti dilihat lagi gitu. Apakah betul? Apa relevansinya gitu kah? Iya. Apakah dia, ya bisa aja kemudian TB menyerahkan nih loh, barang-barang ini yang jadikan alat bukti untuk menjerat saya nih. Dewan Pers melakukan penilaian, bisa aja juga. Itu kan bagian dari upaya dia
dia menunjukkan bahwa saya sedang menjalankan fungsi jurnalistik gitu. Tetapi yang berat adalah kemudian kalau ketemukan aliran uang kepada yang bersangkutan, Mas. Itu menurut saya kemudian akan meruntuhkan semua hal yang terkait dengan produk jurnalistik. Karena kode etik jurnalistik jelas melarang wartawan itu menerima suap. Gitu. Dan kode etik jurnalistik jelas melarang wartawan untuk menggunakan produk jurnalistik itu untuk menyerang orang lain. Kan niat baik tadi nggak bisa gitu. Dan itu kan bisa dibuktikan dengan mudah. Dibuktikan misalnya gini, bicara tentang Kejaksaan Agung yang sedang menangani sebuah perkara, kemudian beritanya itu ada misalnya ada 7 atau 10 berita, dan tidak ada satupun dari berita itu yang kemudian meminta konfirmasi ke Kejaksaan Agung, dan tidak ada upaya untuk meminta konfirmasi. Kan orang bisa mengatakan ini memang nggak berniat baik gitu. Nah, tetapi akan lebih baik lagi kalau kemudian yang menilai itu adalah Dewan Pers sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Gitu. Mas Ra, ini Dewan Pers sudah ada nota kesepahaman dengan Polri. Ada juga sejumlah lembaga lain juga, Mas. Lah, aparat penegak hukum bukan hanya Polri yang bisa aja nyerempet-nyerempet wartawan. Ada Kejaksaan Agung, ada KPK, ada PNS, penyidik pegawai negeri sipil, ya kan. Nah ini menurut Mas Tra ini perlu nggak masing-masing ini dibikin memorandum of understanding atau nota kesepahaman gitu? Kalau kebetulan kan sampean kan sudah mau habis nih periodenya, harusnya yang mikirkan kan periode berikutnya kan. Kalau pertanyaannya perlu atau tidak perlu, baik sih ada. Tetapi kalaupun ada kemudian hanya berapa kali juga dilanggar kan juga nggak baik juga kan, Mas. Jadi ya menurut saya sih kembali lagi kepada undang-undang masing-masing, perannya masing-masing ya, itu sebenarnya kalau dengan menghormati kewenangan masing-masing sudah cukup sih sebenarnya. Akan lebih baik lagi kalau ada nota kesepahaman gitu. Ya itu ya. Nah begini Mas Ra, tapi yang paling penting lagi, Mas, adalah wartawan harus profesional. Kenapa? Karena gini, saya diajari oleh para pendiri di tempat saya bekerja, Harian Kompas, dan para senior yang mengatakan bahwa media itu adalah produk idealisme. Jadi media harus bekerja secara idealisme. Dari idealisme kemudian kita bicara tentang profesionalisme. Idealisme akan melahirkan kita, memandu kita bekerja profesional. Idealisme, profesionalisme akan melahirkan yang namanya kredibilitas. Kita punya kredibilitas atau tidak. Idealisme, profesionalisme, kredibilitas akan menghasilkan trust. Ya. Kemudian kita bicara bisnis. Kalau idealismenya sudah tergadaikan, berat, Mas. Ya. Berat. Nah, Mas Ra, tadi kan Mas Tra selalu mengatakan idealisme. Dan pada masa sekarang, ini perusahaan pers, apapun bentuknya kan dia harus hidup nih, ya kan? Dia harus dapat pemasukan lah, ya, dan revenue. Dan kita harus bisa melihat bahwa ada garis tipis antara kepentingan pada para pemasang iklan dengan kepentingan jurnalisme yang ideal yang seperti Mas ceritakan. Dalam konteks TB ini kan kelihatan gitu. Meskipun belum terbuka betul kepentingan revenue atau pemasukan, karena yang disita itu ada invoice. Invoice itu adalah bukti pembayaran kepada perusahaan pers untuk kepentingan ya kasarnya tuh ngiklan gitulah. Tapi di Kejaksaan Agung mengatakan bahwa itu adalah pribadi dia. Ya. Tidak ada yang terkait dengan Jack TV, Mas. Iya, tapi kalau kita lihat kan memang karena itu butuh sekali klarifikasi dari pimpinan Jack TV. Ya. Gitu. Karena kan ada juga informasi yang terkait gini. Profesi wartawan, Mas, itu meskipun tadi Mas Febi mengatakan bahwa sekarang ini dunianya juga sedang susah buat media, tapi profesi wartawan itu sampai hari ini menarik untuk siapapun. Untuk apa? Untuk ditarik ke kanan ke kiri. Ketika masa pemilu, maka banyak sekali wartawan ditarik untuk menjadi tim sukses, untuk menjadi caleg, untuk menjadi apapun lah, calon gubernur, calon bupati, calon dan sebagainya. Ketika dalam situasi yang lain, ketika kemudian ada orang berperkara, wartawan
media juga ditarik-tarik untuk mendukung kiri kanan gitu. Nah, itulah pentingnya idealisme untuk menjaga independensi. Yes. Jadi saya percaya dan sudah dibuktikan oleh banyak media yang dengan dia tetap menjaga independensinya, dia tetap menjaga idealismenya, dia tetap hidup. Okay. Terakhir kemarin ada menarik dari pernyataan seorang wartawan senior di Kompas yang masuki Purnakarya yang namanya Mas Rikat Bagun. Dia mengatakan bahwa saya ingin mengutip, media yang menjilat dia tidak akan berumur lama. Yeah. Gitu ya. Iya. Anunya ada giumnya begitu. Iya. Mas, ini saya bacakan ya. Barang-barang yang dijadikan barang bukti adalah invoice tagihan 153 juta untuk pembayaran, 18 berita topik 18 berita topik tanggapan jamin ginting, 10 berita topik Ronald Lobby, 15 berita topik tanggapan Dian Puji dan Profesor Romli. Artinya sebenarnya ini kan membayarkan sesuatu untuk kepentingan jurnalistik. Belum tentu. Oh, belum tentu ya? Belum tentu. Untuk kepentingan jurnalistik atau untuk kepentingan wartawan ya? Bisa juga loh, Mas. Iya kan? Manakala itu memang diterima oleh perusahaannya bagaimana? Iya, karena itu mesti harus ada pembuktian kan. Karena gini kan yang dia berikan itu apakah namanya invoice kan belum tentu antara B2B toh, Mas. Oh iya, invoice dalam pengertian invoice yang benar gitu ya. Kan? Kalau antara B2B itu B2B. Bisa saja saya yang keluarin invoice. Kan. Sekarang influencer pun juga mengeluarkan invoice. Buzzer juga mengeluarkan invoice, Mas. Gitu. Jadi disitulah yang kemudian mesti harus pastikan lagi apakah kan ini... memang Kejaksaan Agung tidak menunjukkan ini loh invoice-nya. Dari siapa yang keluarkan atau perusahaannya atau dia pribadi. Betul. Jadi dalam konteks ini memang kemudian kita harus melihat lebih lanjut lagi. Karena itu kalau buat saya sekarang yang paling penting adalah bagaimana kemudian pimpinan di Cek TV juga memberikan klarifikasi. Proaktif juga ya. Iya. Kalau kemudian ada persoalan dan kemudian dia merasa bahwa itu adalah produk-produk jurnalistik, ya dia harus meminta kepada Dewan Pers misalnya untuk menilai ini produk jurnalistik atau bukan dan ada pelanggaran atau tidak gitu. Itu akan bisa memperkuat dia posisinya dia gitu. Ya. Artinya sebenarnya dalam posisi ini saya harus mengatakan TB yang di ujung tanduk gitu. Iya kan. Ya. Dan ini memang betul Mas Tra, ini rasanya Kejaksaan Agung harus proaktif untuk memberikan barang-barang atau bukti-bukti yang disita dari perkara ini yang ada kaitannya sama jurnalistik ya, bisa dianalisa atau diperiksa oleh Dewan Pers sehingga ada tindak lanjutnya. Kalau tidak ya sama dengan bohong ya kalau gini nih. Jalan di tempat ya. Ya bisa saja kemudian Kejaksaan Agung tetap aja ngotot dengan itu ya bisa saja. Tapi artinya dia menggunakan keterangan-keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain untuk memperkuat tuduhan kepada TB kan, dan melepaskan atribut dia sebagai direktur pemberitaan Cek TV. Bisa saja TB dikonstruksikan karena dia juga aktif di media sosial, ya sebagai aktivis media sosial atau influencer atau apapun, gitu. Oke. Demikian Tribuners, saya sebenarnya kepingin ngobrol lebih banyak, tapi saya tahu diri karena Mas Tra ini sudah mulai bleret ini sila ya. Jadi karena ini sudah malam, kebetulan kita wawancara malam ya, saya tidak enak hati untuk meneruskan karena Mas Tra sudah mencapai 5 watt, saya tahu itu. Padahal enggak juga loh, Mas. Saya masih kembali lagi ke kantor. Iya, luar biasa. Mas Tra, terima kasih banyak ya atas ngobrol kita. Semoga ini membawa satu pemantik buat pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari Cek TV, dari Kejaksaan Agung atau pihak-pihak lain, untuk bisa kolaboratif lah dengan Dewan Pers supaya perkara ini menjadi terang karena kebetulan melibatkan seorang penggerak jurnalistik. Demikian obrolan saya, moga-moga bermanfaat. Saya Pak Bima Hendra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.